Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan tak lupa saya ucapkan sampai jumpa buat semua teman-teman, khususnya para pengelola penggilingan padi. Beberapa video yang sudah saya upload mengenai pembuatan mesin bubut, peralatan yang dipakai hampir 80% dari bekas rongsokan penggilingan padi. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat beberapa video yang sudah saya upload yang terdahulu. Seperti itulah hasilnya. Dan kali ini saya akan memperlihatkan juga sama teman-teman semua, yaitu review soal pembuatan alat senter mesin bubut. Tentu hal ini juga saya buat sebagian besar, hampir 80%, yaitu barang rongsok yang sudah tidak terpakai, yaitu bekas mesin-mesin peralatan penggilingan padi. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah paham dan ada juga yang masih belum paham apa sih yang namanya alat senter mesin bubut itu. Nah, di sini saya akan perlihatkan sama teman-teman semua sambil memperagakan seperti apa cara kerjanya. Saksikan terus videonya. Dan jangan lupa silahkan klik dulu tombol like-nya dan komennya ditulis ya. Masukannya ditulis. Saya sangat menghargai komen kalian. Dan jangan lupa tombol merahnya di subscribe dulu. Selamat menonton. Oke, kita langsung sama-sama lihat hasil jadinya yang sudah saya bikin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah hasil bikinan saya sendiri. Yang hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa menilai alat yang kebanyakan yang dipakai, yang saya pakai ini bekas dari rongsokan mesin penggilingan padi. Nah, kegunaan alat ini, teman-teman semua ya, adalah untuk meluruskan ataupun menyenter dari mesin, dari sini teman-teman ya, dari nanti kalau ada cuk di sini ya, cuk bubutnya di sini, supaya lurus ke sini teman-teman ya, supaya center. Oke, kalau saya dekatkan ya teman-teman. Nah, ini saya dekatkan ya. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini. Jadi alat ini untuk meluruskan ataupun nyenter ke sini. Ya, teman-teman ya. Untuk meluruskan ataupun nyenter ke sini. Ada banyak juga teman-teman kita yang membuat mesin bubut ya, khususnya ini ya, yang hasil bikinan ataupun karya sendiri. Setelah mereka selesai membuat mesin bubut ininya ya, ataupun alat putarnya ini, setelah selesai, rata-rata ataupun kebanyakan langsung saja membuat untuk pegangan untuk cekam pisau di sini ya, untuk cekam pisau. Nah, kalau saya di sini teman-teman ya, saya dulukan pembuatan senter dulu ini karena alat ini cukup penting sekali bagi saya, karena untuk meluruskan ke sini. Nah, karena setelah selesai pembuatan mesin ini harus benar-benar lurus dan center. Artinya bukan hanya sekedar lurus ke sini teman-teman ya. Ini harus benar-benar ditimbang, kalaupun bangunan itu ditimbang ya teman-teman ya. Jadi harus kelulusannya itu benar-benar harus sempurna teman-teman ya. Jadi ini jangan sampai nunduk ataupun naik ya ini, ataupun miring ke sini ya. Ini harus benar-benar center. Makanya ini ditimbang, pakai alat, pakai benang juga. Saya ini pakai benang ya teman-teman ya. Harus benar-benar lurus. Ininya pertama dudukannya dulu ditimbang. Setelah dudukannya ditimbang, baru ini harus lurus. Setelah lurus ini juga sama, harus ditimbang dan diluruskan. Nanti disenterkan ke sini. Nah, alat senter ini bagi saya adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, itu ya. Jadi
untuk cekam pisau di sini saya kebelakangkan pembuatannya. Saya dulukan ini. Nah ini kebanyakan tadi sudah saya katakan teman-teman ya. Kebanyakan ini yang saya pakai dari bekas mesin penggilingan padi. Ini dari segala macamnya ini ya, bisa teman-teman lihat ini. Dari pertama ini teman-teman ya, setir-setir ini bekas molen LM juga ini yang saya pakai ini. Dan asnya juga ataupun as dratnya nih saya pakai sampai ke tengah, di sini pakai pipa. Dan di sini nanti disambung teman-teman menggunakan cuknya, cuk jalan dan cuk bisa cuk bor juga nantinya untuk ngebor di sini teman-teman ya bisa. Cuman saya belum ada ini ya cuknya. Nah macam ini teman-teman ya. Jadi dipakai macam ini cuknya ya. Dipasang di sini nanti. Jadi ini bisa untuk ngebor juga dan bisa untuk dipasang cuk putar itu. Nah ini bisa disetel teman-teman ya. Jadi ini bisa disetel. Makanya ini pakai setelan baut di sini ya teman-teman, pakai 2 ini baut. Jadi bisa apakah kurang kiri atau kurang kanan ini bisa disetel karena ini bautnya dikasih longgar ke 4 ini ya, dikasih longgar. Dan ini ada setelannya semacam motor itu pelek motor ya, ban motor itu bisa di setel di sini. Dan ini saya kasih selongsong di sini teman-teman ya, kasih selongsong di sini. Ya ini nanti bisa mutar. Jadi kalaupun ini di setel, ini bisa mutar gitu ya, bisa mutar. Dan di sini pakai baut di bawahnya. Dan ini setir ini saya rasa cukup bagus teman-teman ya. Saya gunakan ini karena setir ini ada pelornya juga di dalam ini dan juga ada kuncinya di dalam ini. Jadi tidak gampang untuk mutar sendiri ini ya. Nah, macam ini bisa teman-teman dengar ya. Nah ini, ya alhamdulillah ini sangat ringan ya putarnya ini. Nah, jadi ini ada pelornya di sini dan ada penguncinya di sini. Jadi tidak cepat ataupun tidak gampang untuk mutar ya, ataupun mutar sendiri. Nah itu. Nah kelainannya ini teman-teman ya. Kalau ini pernya yang nonjol ke sana ya, kalaupun misalnya ini ditarik ke sini, ini pernya yang nonjol ke situ. Jadi nggak apa-apa, nggak pengaruh itu ya, nggak mengganggu. Nah kemudian teman-teman ya, lanjut ke masalah ini, tuas ini teman-teman ya. Ini adalah tuas pengunci. Ini juga sama ya, saya pakai adalah bekas molen LM yang saya pakai, yang untuk ke gencetan rollnya itu. Ini yang saya pakai. Ini adalah untuk pengunci di mana alat center ini tidak menggunakan uril ya, atau untuk maju ke sananya ininya dudukannya tidak menggunakan uril, hanya cukup didorong saja. Dan ini adalah penguncinya untuk pengeremnya ini. Dan remnya ini bisa di setel teman-teman ya. Daya pakemnya itu di sini ada si bautnya itu kiri kanan ada ya, untuk ke pengunci ke bawahnya ini ya, ada bisa di setel di sini. Jadi apa kurang pakem atau tidak ini nanti bisa di setel ya. Nah itu. Nah seperti ini teman-teman yang sudah jadi, yang sudah saya bikin. Nah ini cukup ringan teman-teman ya untuk mendorongnya ke sana. Dan kalaupun bisa udah sampai sini, nah ini langsung dikunci aja. Nah ini cukup pakem sekali teman-teman ya. Nah itu. Kemudian juga yang lainnya teman-teman ya, alat center ini bisa di setel juga untuk bagian belakangnya ini. Apakah ini misalnya si setir ini kurang ke sini ataupun kurang ke sana ataupun kurang nunduk, ini bisa di setel di sini ada bautnya, karena baut ini saya sengaja saya bisa di setel ya, bisa di setel. Dan semua ini peralatan bisa dibongkar tentunya, semuanya menggunakan baut dan bisa dibongkar, jadi tidak dipaten dilas ya, tidak. Baik dari ini, dan dari ini semuanya ini termasuk cekam bawahnya ini bisa dibongkar. Semuanya serba bisa dibongkar. Jadi tidak main las ya. Sekali lagi ini tidak main las, jadi bisa dibongkar segala-galanya. Itu hanya hanya kerangka ininya aja yang dilas. Nah seperti itu teman-teman ya. Langkah-langkah saya pembuatan alat center ini. Menurut saya ini cukup penting sekali
untuk menyerasikan nantinya kelurusan dari as mesin bubutnya. Nah, kemudian juga teman-teman semua ya, saya untuk pembuatan alat cekam pisaunya di sini ataupun alat dudukan rel pisaunya di sini nanti itu udah sebagian udah dibikin. Tonton terus videonya ya, dan bimbing terus sampai dimana nanti tuntasnya alat bubut ini sampai bisa digunakan. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.